Halo, kembali lagi di GP Media. Perkenalkan, nama kakak Kak Ray dari Bimbel Alumni Tutorial dan juga merupakan bagian dari GP. Nah, kali ini kakak akan membahas soal UTBK Subbab Penalaran Umum tahun 2021. Nah, untuk soal-soalnya silahkan simak pembahasan berikut. Oke, langsung saja ya. Di sini ada suatu cerita gitu kan ya. Ada suatu cerita. Kita lihat ada beberapa paragraf, 1, 2, ada 3 paragraf ya. Nah, ini dikhususkan untuk soal-soal di sini ya. Nah, untuk 3 soal ini ya. Untuk menjawab soal PU ini, karena PU ini kan merupakan penalaran umum ya. Jadi memerlukan penalaran logika kita dan tidak bisa langsung menjawab. Jadi harus benar-benar dipikirkan dengan matang. Tapi untuk langkah pertama yang harus kamu kerjakan adalah baca dulu pertanyaannya ya. Oke, langsung saja ke nomor 1. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Pernyataan yang benar, oke? Nah, kita akan cocokkan saja ke paragraf 1. Kita baca dulu paragraf 1 ya. SMK merupakan pendidikan menengah vokasi yang dianggap sebagai pencipta sumber daya manusia terampil dan bermutu ya. Nah, kemudian idealnya sekolah menengah kejuruan ini atau SMK ini didesain untuk menciptakan lulusan yang siap masuk kerja. Jadi diciptakan untuk lulusan yang siap masuk dunia kerja dengan kemampuan teknis yang mereka miliki. Kan? Sementara SMK justru tercatat sebagai salah satu penyumbang pengangguran tertinggi. Nah, ini kan berlawanan ya berarti. Nah, kalau kita lihat opsi di sini, kita baca opsi pertama. Lulusan SMK dapat mengembangkan kemampuan teknisnya saat sudah berada di dunia kerja. Nah, ternyata di paragraf 1 ini tidak ada pernyataan seperti itu. Ya kan? Jadi kalau misalkan tidak ada pernyataan, kita coret saja. Salah. Untuk opsi yang B, lulusan SMK lebih banyak menjadi pengangguran dibandingkan dengan lulusan pendidikan lainnya. Nah, ternyata statement ini ada di paragraf pertama. Coba lihat kalimat terakhir. Sementara SMK justru tercatat sebagai salah satu penyumbang pengangguran tertinggi. Nah, kamu boleh lihat di kalimat terakhir ini ya. Nah, ketika dia sudah ada di kalimat terakhir, otomatis dia pasti benar ya. Dan ini bisa kita katakan benar. Untuk opsi C, kita baca dulu. SMK telah banyak menciptakan sumber daya manusia yang terampil untuk dunia kerja sehingga memudahkan para pencari kerja. Nah, di sini nggak ada keterangan dia memudahkan para pencari kerja ya. Karena di sini statementnya belum pasti ya. Coba kamu perhatikan kata-kata di sini. Idealnya sekolah menengah kejuruan SMK didesain untuk menciptakan lulusan yang siap masuk kerja. Berarti bukan sudah, tapi idealnya, rencananya. Berarti bukan sesuatu yang pasti. Dan ini salah juga ya, karena di opsi yang C ini dia menyatakan pernyataan yang pasti. Nah, kemudian opsi yang D, banyak pengangguran yang diakibatkan oleh lulusan SMK yang tidak terampil dan bermutu. Nah, di sini juga nggak ada kata-kata bahwa SMK itu tidak bermutu gitu kan. Nggak ada kata-kata seperti itu. Yang E itu sumber daya manusia yang tak terampil dan bermutu untuk dunia kerja dihasilkan oleh lulusan pendidikan SMK. Nggak ada juga ya. Karena malah di sini ironis. SMK justru tercatat sebagai salah satu penyumbang pengangguran tertinggi. Jadi salah satu atau satu-satunya statement yang paling tepat dan ada buktinya di dalam paragraf 1 adalah opsi yang B. Ya, lulusan SMK lebih banyak menjadi pengangguran dibandingkan dengan lulusan pendidikan lainnya. Nah, itu opsi yang B ya. Oke, untuk soal yang kedua, ini masih mengacu ke cerita yang tadi gitu ya. Berdasarkan paragraf 1, nah lagi-lagi paragraf 1 nih. Jika lulusan SMK tercatat sebagai penyumbang tenaga kerja terbaik di Indonesia, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Ya. Kamu perhatikan jika lulusan SMK tercatat sebagai penyumbang tenaga kerja terbaik di Indonesia. Nah, jika pernyataan tersebut benar, maka simpulan yang benar yaitu jelas opsi yang A ya. Kenapa bisa kita katakan opsi yang A? Coba kita baca dulu. Lulusan SMK sudah terbukti merupakan manusia yang terampil dan bermutu. Nah, ini adalah kalimat atau pernyataan yang ada sebelum statement yang tadi. Coba kamu baca di sini nih, ya, yang pertama nih. SMK merupakan pendidikan menengah vokasi yang dianggap sebagai pencipta sumber daya manusia yang terampil dan bermutu.
Nah, itu kan tujuan dari SMK ya, menciptakan manusia yang terampil dan bermutu. Nah, jika kamu lihat lagi pertanyaannya, jika lulusan SMK tercatat sebagai penyumbang tenaga kerja terbaik di Indonesia, maka ini menguatkan statement pertama yang tadi ada di cerita ya. Jadi menguatkan statement yang tadi sehingga opsi yang A ini menjadi kuat dan menjadi suatu statement yang pasti ya. Bahwasanya lulusan SMK sudah terbukti merupakan manusia yang terampil dan bermutu. Kenapa? Karena lulusan SMK tercatat sebagai penyumbang tenaga kerja terbaik di Indonesia. Jadi untuk opsi yang sisanya tinggal kamu cek aja. Ini semuanya salah ya, karena ini tidak mengacu ke paragraf. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Nah, di sini lagi-lagi ada suatu cerita gitu kan ya. Ada suatu cerita. Kembali kita lihat dulu pertanyaannya ya. Berdasarkan paragraf berikut, pada tahun berapa tingkat pengangguran mengalami penurunan 0,9%? Nah, berarti kita fokus ke kata-kata 0,9%. Coba kamu lihat ada kata-kata 0,90% di mana? Nah, sini ya. Ya. Nah, kita garis bawahi. Nah, kita baca dari atas. Berdasarkan data BPS gitu kan tahun 2019. Nah, berarti fokusnya ini adalah data tahun 2019. Tingkat pengangguran terbuka selama 5 tahun terakhir, lihat deh, 5 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 0,9%. Nah, logikanya berarti 2019 5 tahun terakhir, ya kan? Berarti kita ngitung dari 2019, 5 tahun terakhirnya berapa? 18, 17, 16, 15. Oh, berarti 2015. Ini dalam rentang 5 tahun. 5 tahun. Jadi dalam 5 tahun si pengangguran ini mengalami penurunan sebesar 0,9%. So jawabannya kan udah jelas, yang E. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya ya. Di sini ada lagi cerita. Lani membagikan piring untuk membagi kue ulang tahunnya ya. Nah, tapi kita baca dulu pertanyaannya ya, seperti tadi. Jika Rani hanya menyukai warna merah muda, piring yang diberikan kepada Siska berwarna, nah kita tulis aja ya bahwasannya Rani ini dia hanya menyukai yang berwarna merah muda ya, merah muda. Nah, maka piring yang diberikan kepada Siska. Nah, berarti kita harus tahu dulu warna-warna ya kan yang diberikan kepada teman-teman si Lani ini. Coba kamu lihat, Lani ini punya 5 teman ya. Ada si Dinda, Rani, Siska, Amar, dan Arik. Nah, kita tulis dulu warna yang disukai mereka ya. Lani memiliki 5 warna piring, ada merah, biru, ungu, putih, dan hijau. Dinda menyukai warna merah muda dan hijau ya. Kita tulis dulu bahwasannya Dinda ini dia menyukai merah muda, dan hijau. Nah, kemudian di sini apalagi nih, Siska menyukai semua warna kecuali warna yang disukai Dinda. Berarti warna yang gak disukai Dinda ya selain yang disukai Dinda kan, Dinda kan suka merah muda dan hijau. Berarti si Siska ini dia punyanya warna biru, sukanya ya ungu dan putih ya kan, yang selain ada di warna-warna ini ya kan. Nah, kemudian di sini Arik menyukai warna ungu dan hijau. Arik menyukai warna ungu dan hijau. Oke, kemudian Amar menyukai warna biru. Nah, karena si Rani ini menyukai merah muda di statement ini, ya, dan si Lani ini ingin membagikan, baca deh, Lani ingin semua temannya mendapatkan piring dengan warna yang mereka suka, ya kan? Berarti Rani udah pasti dia dapatnya merah muda. Dan yang merah muda selain Rani kita coret ya, karena mereka nggak mungkin mendapatkan yang merah muda. Nah, kemudian satu-satunya pilihan Amar ini pasti dia dapatnya yang biru, mau nggak mau kan, dia cuma punya satu opsi gitu kan. Berarti biru selain Amar kita coret. Ada biru lagi nggak? Ini biru kita coret. Nah, otomatis apalagi nih, si Dinda ini pasti karena nggak mungkin merah muda, dia pasti dapatnya yang hijau dong ya. Nah, berarti hijau dari selain Dinda kita coret. Berarti Arik itu cuma dapatnya yang ungu, mau nggak mau ya, karena hijau udah dipakai si Dinda. Nah, ungu nggak mungkin dipakai Siska. Berarti Siska hanya mempunyai satu opsi, yaitu mendapatkan warna yang putih ya. Gitu.
Jadi kita lihat dulu opsi yang paling sedikit dimiliki atau disukai oleh si kelima orang ini. Kalau dia udah punya satu yang disukai, ya dia pasti dapatnya yang itu, nggak mungkin dapat yang lain ya. Dan yang banyaknya pilihan, dia yang paling mengalah ya, gitu kan. Berarti si Sky ini mau nggak mau dia harus warna putih ya. Sip. Oke. Ya. Jadi ini kita lanjutkan ke soal nomor 5 berarti ya. Nah ini soalnya tipenya sama kayak soal sebelumnya ya. Coba kamu lihat ya. Tapi bedanya apa? Di sini temennya diganti. Yang tadi kan Rani ya. Nah, diganti temennya jadi Diana. Oke. Nah di sini kakak sudah tuliskan ya kan warna-warna piring yang disukai oleh kelima teman si Lani ini ya. Nah ada Dinda merah muda sama hijau, Siska biru ungu putih, Amar itu biru, Arif itu ungu dan hijau. Nah di sini statementnya jika Diana hanya menyukai warna hijau ya kan. Nah ini piring berwarna ungu akan diberikan kepada. Nah di sini sebetulnya cukup jelas ya. Karena Diana ini udah pasti hijau, berarti semua teman yang lain nggak boleh ada yang warna hijau. Berarti kita coret yang ada hijaunya kan. Nah ternyata yang tersisa ungu cuma Arik nih. Nah Arik itu nggak punya pilihan, dia mau nggak mau karena dia cuma sukanya warna ungu dan dia nggak bisa tag warna hijau, berarti dia dapat warna ungu. Ya udah jawabannya berarti Arik. Gitu ya. Berarti yang statement ini kita nggak perlu. Oke, jadi kayak gitu ya, cukup simpel sebenarnya. Next ya, ke soal nomor 6. Di sini ada Sekar, Robi, Sinta, Kisma, dan Lala mengikuti sebuah perlombaan. Diketahui Lala memiliki skor 80. Tulis aja Lala 80 di sini ya. Nah, skor Sinta lebih tinggi 2 poin dari skor Robi dan lebih rendah 1 poin dari skor Sekar. Ntar kita tulisin di akhir aja ya. Oke, kita lihat pertanyaannya. Jika skor Kisma lebih tinggi 4 poin dari skor Lala, si Kisma ini skornya 4 poin lebih tinggi dari Lala. Lala kan 80, berarti kalau 4 lebih tinggi 84 Kismanya. Dan kemudian si Kisma ini lebih tinggi 1 poin dari skor Robi. Berarti si Robi ini 1 di bawah Kisma ya. 83, simple. Nah, gimana cara mencari skor si Sinta sama Sekar? Ya udah tinggal kita lihat statement yang atas di soal gitu kan. Sekar nih ya misalkan. Sama Sinta. Nah si Sekar ini cluenya gimana di atas? Coba kamu baca. Skor Sinta lebih tinggi 2 poin dari skor Robi ya, Sinta ini 2 lebih tinggi dari Robi. Robinya kan 83 ya kan. Berarti si Sinta ini 85 karena 2 lebih tinggi. Dan kemudian Sinta ini lebih rendah 1 poin dari Sekar ya kan? Sinta ini lebih rendah 1 poin dari Sekar. Berarti si Sekar yang lebih tinggi 1 poin, 86. Pertanyaannya skor tertinggi, ya udah Sekar ya kan, ada jawaban lain, jawabannya A. Oke, kayak gitu gampang ya. Oke ya, soal terakhir di sini ada soal logika matematika ya. Jadi kita pakai premis-premis tuh ya kan, yang pernah kamu pelajari pastinya. Oke, langsung aja ya. Jika kepala stasiun meniup peluit ya, kita misalkan P, maka kereta siap diberangkatkan. Itu adalah Q. Jika P maka Q ya, berarti statementnya P maka Q gitu ya. Kemudian jika ada pengumuman ya kan, nah ini pengumuman ini kita misalkan Q ya, jangan Q, ntar sama S aja ya. S, jika ada pengumuman maka kereta akan mengalami penundaan keberangkatan. Nah ini kita misalkan R aja ya gitu. Jadi jika S maka R. Nah saat ini kereta berada di stasiun. Kalau kereta berada di stasiun berarti dia berlawanan dengan premis yang Q. Kan kereta siap diberangkatkan itu Q. Sedangkan kereta ini berada di stasiun, berarti dia belum siap diberangkatkan. Berarti ini adalah negasi Q. Atau ya kan? Atau kereta tidak mengalami penundaan keberangkatan. Berarti ini adalah negasi dari statement yang R. Karena R itu kan kereta mengalami penundaan keberangkatan. Dan di sini kereta tidak mengalami penundaan keberangkatan, maka ini adalah negasi daripada R. Nah, berarti ketika dia negasi Q atau R atau negasi R, maka kesimpulannya apa, gitu kan? Ya ini logikanya, ya kan? Logikanya kalau dia negasi Q, ya negasi Q, berarti pasti negasi P dong. Terus kalau dia negasi R, pasti dia negasi S. Ya udah kesimpulannya berarti negasi P
atau negasi S. Negasi P apa? P-nya kan kepala stasiun meniup peluit, berarti kepala stasiun tidak meniup peluit. Yang mana, ada nggak? Kepala stasiun tidak meniup peluit, yang ini ya. Atau ya, yang D ini kan. Atau negasi S. Negasi S berarti tidak ada pengumuman ya. Atau tidak ada pengumuman ya kan. Jadi sudah jelas ya, jawabannya adalah yang D, opsi D. Jadi kita negasikan aja logikanya kan. Kalau P kan maka Q, berarti kalau dia negasi Q maka dia negasi P, gitu aja hubungannya. Kalau P maka Q, Q maka P. Kalau negasi P maka negasi Q maka negasi P ya. Oke, jadi kita sudah membahas 7 soal UTBK ya kan, tahun sebelumnya, tahun 2021, khususnya untuk subbab penalaran umum. Jadi tipe-tipenya itu ada yang paragraf ya, ada yang paragraf biasanya soal cerita. Tipe kedua biasanya soal penalaran kayak yang tadi soal nilai atau yang warna piring gitu kan. Dan tipe ketiga itu biasanya soal-soal logika matematika di mana memerlukan premis-premis dan penarikan kesimpulan gitu ya. Yang kayak P maka Q, ada silogisme gitu kan, ponen gitu kan. Nah, itu nanti silakan dipelajari ketiga tipe ini dan usahakan mengerjakan dengan tepat ya. Jadi dibaca dulu pertanyaannya, baru dibaca ceritanya gitu ya, untuk memaksimalkan waktu. Cukup sekian dari kakak, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap tontonin GP Media Channel karena masih banyak soal-soal yang menarik khususnya untuk UTBK ya. Dan terima kasih.